Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti saat teduh. Mari kita mau awali saat teduh pagi hari ini dengan doa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami mengucap syukur Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami bersama-sama untuk kami boleh mengikuti saat teduh sebelum kami mengawali segala aktivitas kami pada hari Minggu pagi ini. Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami untuk kami boleh bersama-sama memuji dalam hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang beracara dalam 30 menit ke depan ini. Engkau berkati setiap jaringan internet alat komunikasi yang kami gunakan. Juga Kau berkati kami semua, terutama kami yang bertugas pagi hari ini, sehingga kami boleh benar-benar merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang berfirman, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Ini kami ya Bapa, walaupun hanya sebatas media online Zoom, tetapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir saat teduh pagi hari ini. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita mau rasakan hadirat-Nya dalam pujian ini. Kita mau katakan bahwa Dialah permata hati dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menggantikan Dia. Kita mau katakan dengan segenap hati dan jiwa kita mau datang kepadanya dalam kerinduan. Mari sahabat terkasih, kita naikkan pujian ini. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kita siapkan hati kita. Kita rasakan hadirat-Nya dalam pujian ini. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkaulah permata hati kami. Biarlah saat ini kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita mau katakan sekali lagi dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu.
kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Benar ya Tuhan, Engkau menjadikan hidup kami semakin indah bagi Engkau. Engkau yang menguatkan kami di dalam setiap pengharapan kami. Saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami percaya Engkau selalu ada beserta kami. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Yesus penghiburan kami. Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan. Mari kita mau nyatakan pujian ini. El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah dan ku cemas, karena Engkau yang memberkatiku. Mari kita naikkan pujian ini. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menjadi Allah yang El Shaddai, Allah yang selalu ada dekat kami. Kita mau katakan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai, oh berkatnya melimpah, El Shaddai, oh berkatnya melimpah, El Shaddai, dan puji Dia, Dia Allah yang El Shaddai, Dia Rabbana, Shambaragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Yadadas Sandaragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Maragatas Madashya Maragatas Yadadas Sandaragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Madashya Maragatas Sembahlah Madashya Dia, sembah dan puji Dia, Dia Allah yang El Shaddai, Ora barana la sierra, Ora barana, Sikira barana la Ora barana la Shandaragatas sierra, Madashya Ora Maragatas barana Madashya la Maragatas Madashya sierra, Maragatas Maragatas Madashya Ora Maragatas barana la Madashya sierra, Anasya Maragatas Madashya Maragatas Ora barana, Sikira barana la Ora bara Sikira barana, Ora bara Sikira barala, Ora la Sikira bara 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 Sikira la, Ora bara Sikira. Ora bara sikira bara bara. Ora bara sikira la la. Ora bara sikira bara sikira. Ora bara sikira bara sikira bara. Bara sikira sikira bara sikira la. Mari kita mau rasakan hadiratnya. Kita rasakan suara Tuhan saat ini. Bapa, Engkau Allah yang El Shaddai. Terima kasih Bapa. Kami boleh rasakan hadirat-Mu lewat setiap puji-pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami yakin dan percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau, maka Roh-Mu sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau juga tahu kerinduan kami untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi Pak King di tengah-tengah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu pagi hari ini. Engkau kuduskan, sucikan, dan tahirkan Pak King, sehingga apa yang Pak King katakan adalah benar-benar berasal daripada Engkau Bapa. Dan kami semua yang hadir, biarlah Engkau berikan kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid,
sehingga kami boleh mendengarkan dan kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus. Renungan hari ini saya menggunakan bacaan Injil dari kalender liturgi, yaitu dari Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Saya menggunakan Alkitab TB2. Saya bacakan. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap memohon kepadanya, supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Seketika itu, terbukalah telinga orang itu, dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun. Juga, namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mungkin kita semua sudah berpuluh kali atau mungkin beratus kali mendengar atau membaca perikop tentang penyembuhan orang tuli dan gagap ini. Perikop yang cukup singkat ini, tetapi dalam renungan hari ini, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu perspektif yang lain. Kali ini Yesus menyembuhkan orang yang sakit, tuli dan gagap dengan cara yang berbeda dengan penyembuhan yang dilakukan sebelumnya. Penyembuhan orang sakit yang dilakukan Yesus pada umumnya hanya dengan kata-kata kuasa atau dengan menumpangkan tangan. Tetapi kali ini Yesus memisahkan diri dari orang banyak, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludah dan menyentuh lidahnya. Memisahkan diri dari orang banyak dimaksudkan agar Yesus dapat secara khusus, secara pribadi menyembuhkan orang itu dan juga menyatakan kuasanya bahwa dia adalah putra Allah. Tentu saja Yesus sanggup menyembuhkan orang itu hanya dengan mengucapkan satu kata, Efata, tetapi Yesus memasukkan jari ke telinga, meludah dan meraba lidah orang itu. Apa maksudnya? Dalam hal ini Yesus ingin menunjukkan gambaran tentang proses penciptaan manusia atau proses pembentukan tubuh manusia saat manusia diciptakan, dibentuk dari debu tanah. Dan dengan ini, Yesus memproses pembentukan kembali tubuh manusia untuk memulihkan bagian yang rusak. Orang tuli dan gagap secara harafiah berarti secara fisik tidak dapat mendengar dan juga sulit berbicara dengan jelas. Hal ini juga dapat merupakan gambaran keadaan orang yang tertutup telinga atau tuli rohani terhadap firman Tuhan, tidak dapat menerima firman Tuhan, sulit menerima ajaran dan perintah Tuhan. Orang tuli dan gagap merupakan gambaran orang yang tidak dapat atau sulit dalam mendengar dan mewartakan firman Tuhan dengan benar.
karena orang ini tidak dapat menanggap, tidak dapat mengerti maka firman Tuhan, maka tidak mungkin baginya untuk mewartakan. Orang yang tuli terhadap firman Tuhan pada umumnya cenderung mengikuti apa yang ada dalam pikirannya tanpa bisa memberikan hatinya. Sehingga orang yang seperti ini cenderung menyimpang menurut pikirannya sendiri dan membutuhkan suatu perjuangan khusus untuk dapat membuka penutup telinganya yang tuli secara rohani ini. Saya mau sharing sedikit dalam perjalanan saya di KPH saat saya bertugas sebagai fasilitator. Kadang ada juga bertemu dengan orang yang tuli rohani, tuli terhadap firman Tuhan. Dan saat menjalankan RPH, yang kita tahu salah satunya adalah membaca firman atau kitab suci setiap hari, maka banyak sekali orang ini menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perikop yang dibacanya. Tapi setiap jawaban yang saya berikan selalu diselidiki atau diterjemahkan secara harfiah menurut alam pikirannya sendiri. Sehingga saat selesai RPH selama 33 hari, orang ini tidak mengalami apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa karena RPH yang dia jalankan karena orang ini sangat sulit untuk membuka hati bagi firman Tuhan, serta membutuhkan waktu yang lebih panjang, usaha yang lebih keras, agar dapat sembuh dari sakit tuli rohaninya ini. Seperti dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran dimaksud dalam hal ini adalah pendengaran dengan hati akan firman Tuhan, sehingga menghasilkan iman. Selanjutnya Yesus memperingatkan mereka yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun, karena Yesus tidak ingin menjadi orang yang terkenal hanya sebagai penyembuh berbagai penyakit, tetapi Yesus ingin dengan leluasa mewartakan firman Tuhan, mewartakan kabar keselamatan demi kemuliaan Bapanya yang mengutusnya. Demikian juga gambaran pada para pelayan Tuhan yang saat ini berkarya di ladangnya. Pelayanan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, agar menjadi terkenal, menampilkan diri dalam setiap kesempatan, atau memuliakan diri sendiri. Seperti pada 1 Korintus 1:31 dikatakan, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dan dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya, segala pelayanan kita adalah karena kasih karunia Allah, pemberian dari Allah, bukan hasil usaha kita. Para pelayan hanyalah alat yang dipakai oleh Allah. Maka kepada para pelayan Tuhan, saya mengutip sedikit dari homili Bapak Paus kemarin di GBK yang bunyinya, jangan pernah lelah menabur, jangan pernah lelah menebarkan jala. Karena dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian renungan pada pagi hari ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh berkumpul dan bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Kau berikan kepada kami untuk boleh mengenal-Mu dengan lebih baik. Kami mau berdoa untuk semua teman-teman pelayan maupun teman-teman yang tergabung
di dalam KPH, beserta anak dan keluarganya. Kau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan curahkan berkat-Mu yang melimpah, serta semakin banyak jiwa yang mengalami kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila, beserta anak-anak dan keluarganya. Kau berkati juga usaha dan pekerjaan serta pelayanan mereka, dan sertai mereka di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kau berkati setiap langkah kehidupannya dan dalam setiap pelayanannya. Sekarang marilah kita berdoa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan ke dalam hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita foto sebelum sharing. Saya foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.